Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk melaksanakan salat dan dijadikan salat sebagai tiang agama karena di dalamnya ada semua kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dari kebaikan apapun ya, baik lahir atau batin, baik agama atau dunia atau kelak akhirat, ada kaitan semua dengan salat. Dan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain salat ada kaitannya dengan salat, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu sebab malapetaka, sebab musibah, sebab murka dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebab malapetaka, musibah, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Ia penyebab murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Keji dan mungkar itu bisa jauh dari diri kita, bisa jauh dari mata kita, bisa jauh dari telinga kita, bisa jauh dari lisan kita, bisa jauh dari tangan, kaki, perut, kemaluan kita, bisa jauh dari hati kita, bisa jauh dari benak pikiran kita, bisa jauh dari ucapan, perbuatan, tingkah laku kita, lahir batin kita, bisa jauh. Itu antara hablum minallah dan hablum minan nas kalau kita betul-betul menegakkan salat kita. Kita salat sesuai perintah Allah dan Nabi Abu Muhammad, salat yang Allah Subhanahu wa taala singgung kepada kita, yang mendapatkan namanya suruhan hayya 'alal falah darinya, dari salat itu. Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat pertama dari surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh amat sangat beruntung, atau sungguh betul-betul secara hakikat beruntung para hamba-hamba yang beriman itu, yang mana mereka di dalam salat mereka khusyuk. Matanya khusyuk, telinganya khusyuk, lisannya khusyuk, tangan kaki, perut kemaluannya khusyuk, hatinya khusyuk, pikirannya khusyuk, lahir batinnya khusyuk. Sehingga ketika ia mendengar imam membaca, yang mendengar bukan telinga, bukan hanya telinga ini, mendengar semua sekujur tubuhnya, lahir batinnya. Ketika ia baca bukan hanya yang baca lisan, karena yang salat bukan hanya lisan. Yang baca itu lisan, mata, sekujur tubuh, lahir batinnya ikut membaca. Itu namanya khusyuk. Kalau salat